Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusfiani Tiara Putri dengan NIM E1C020196 akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas UAS Psikologi Sastra. Yang pertama, saya akan membahas psikologi sastra dan hubungan psikologi dengan kesusastraan. Psikologi berasal dari kata psyche yang berasal dari bahasa Yunani, berarti pikiran, jiwa, atau ruh, serta logos yang berarti pengetahuan, wacana, ataupun kajian. Jadi, psikologi itu ilmu tentang jiwa atau pikiran. Psikologi sastra merupakan salah satu pendekatan dalam mengkritik karya sastra. Dalam mengkritik karya sastra, tidak harus berupa kritik kekurangan, melainkan dapat berupa kelebihan, membahas arti atau makna, bagaimana diproduksi, dan apa isi dari karya sastra tersebut. Jadi, psikologi sastra adalah bagian dari pendekatan untuk mengkritik sebuah karya sastra, dalam hal ini dengan mengkaji aspek kejiwaan dalam karya sastra. Dalam psikologi sastra yang harus menonjol adalah aspek sastranya. Adanya aspek unsur kejiwaan dan pikiran pengarang dalam proses penciptaan karya sastra itulah yang menjadikan pendekatan psikologi sastra itu relevan untuk digunakan mengkaji karya sastra. Kehadiran psikologi sastra juga penting mengenai bagaimana proses imajinasi dalam karya sastra bisa dikaji menggunakan psikologi sastra. Setiap tokoh dalam karya sastra pasti memiliki aspek kejiwaan walaupun tokohnya berupa binatang tetapi perwatakannya berupa manusia. Yang kedua, saya akan membahas mengapa karya sastra bisa dianalisis menggunakan ilmu psikologi. Karena karya sastra mampu menggambarkan kekalutan dan kekacauan batin manusia. Dalam upaya mengenal dirinya, sastrawan menciptakan untuk mengkonkretkan apa yang bergejolak di dalam dirinya. Sehingga dengan sastra kita dapat menganalisis psikologi seseorang. Yang ketiga, ada psikologi pengarang dan bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi sastra. Psikologi pengarang merupakan salah satu wilayah psikologi kesenian yang membahas aspek kejiwaan pengarang sebagai suatu tipe maupun sebagai seorang pribadi. Bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi sastra dengan menukik sampai ke hal-hal pribadi pengarang, yang kemudian hal pribadi tersebut dikaitkan dengan sastra yang dihasilkan, dan juga menemukan sekian banyak unsur psikis sehingga makna hakiki akan tertangkap. Pengarang yang bagus tentu kaya akan unsur-unsur psikis tersebut sekaligus mampu mengolah dalam karya sastra. Selanjutnya, psikologi pembaca dan bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi sastra. Psikologi pembaca merupakan salah satu jenis kajian psikologi sastra yang memfokuskan pada pembaca, yang ketika membaca dan menginterpretasikan karya sastra mengalami berbagai situasi kejiwaan. Bentuk penerapannya dalam psikologi sastra dengan mempelajari bagaimana karya-karya sastra diterima oleh pembaca, seperti pertanyaan siapa pembaca, apa yang dialami ketika dia membaca, faktor-faktor apa yang mempengaruhi bagaimana dia memilih karya sastra yang dibaca, dan bagaimana dia menanggapi karya yang dibaca. Dalam melakukan penelitian psikologi sastra, psikologi pembaca dapat merunut dua hal dalam resepsi, yaitu reaksi pembaca dan evaluasi pembaca. Selanjutnya, saya akan membahas pokok-pokok teori psikoanalisis Sigmund Freud. Yang pertama ada id atau aspek biologis. Id adalah lapisan psikis yang paling mendasar yang di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan berupa seksual dan agresif, dan keinginan-keinginan yang direpresi. Id didorong oleh prinsip kenikmatan yang berusaha untuk memenuhi kepuasan segera dari semua keinginan dan kebutuhan. Yang kedua, ada ego atau psikologis. Ego adalah komponen kepribadian yang dibawa sejak lahir, tetapi berkembang seiring dengan hubungan individu dengan lingkungan. Prinsipnya realitas atau kenyataan. Menurut Freud, ego adalah struktur kepribadian yang berurusan dengan tuntutan realita berisi penalaran dan pemahaman yang tepat. Yang ketiga, ada superego atau sosiologis. Menurut Freud, superego adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi moral dan cita-cita. Sejauh larangan-larangan dan perintah-perintah yang kita peroleh dari kedua orang tua dan masyarakat, perasaan benar dan juga salah. Selanjutnya, saya akan membahas pokok-pokok teori Alfred Adler. Ada 6 prinsip yang tergantung dari teori psikologi individual Adler.
Yang pertama ada prinsip rasa rendah diri. Prinsip rendah diri ialah perasaan yang timbul akibat mental atau psikologi seseorang terancam karena faktor lingkungan dengan masyarakat yang tidak dapat menerima kondisi seseorang yang berbeda. Misalnya, anak merasa diri kurang jika dibandingkan dengan orang dewasa. Karena itu, ia terdorong untuk mencapai taraf perkembangan yang lebih tinggi. Jika telah mencapai taraf perkembangan tertentu, maka timbul lagi rasa kurang untuk mencapai taraf berikutnya. Demikian seterusnya. Sehingga individu dengan rasa rendah dirinya ini tampak dinamis mencapai kesempurnaan dirinya. Yang kedua, ada prinsip superior. Prinsip superior adalah prinsip yang dimiliki setiap individu pada saat individu tersebut merasakan kekuatan pada dirinya untuk mencapai kesempurnaan, atau hal yang ingin dicapai oleh dirinya agar tidak dipandang sebagai individu yang tidak berdaya nantinya. Yang ketiga, ada prinsip gaya hidup. Prinsip gaya hidup ialah perilaku hidup manusia yang berubah dari biasanya untuk mencapai hal yang diinginkan. Perubahan pada diri seseorang terjadi akibat faktor kekurangan seseorang yang ia miliki, baik kekurangan fisik dan psikologisnya. Misalnya memiliki tubuh yang gendut, maka individu tersebut akan memiliki gaya hidup seperti berolahraga, menjaga pola makan yang sehat, atau menjalani hidup sehat lainnya yang membuat individu mengubah gaya hidupnya yang semula tidak sehat dan teratur menjadi ke arah yang lebih baik. Yang keempat ada prinsip diri kreatif. Prinsip diri kreatif ialah diri yang berbeda dari sebelumnya, di mana seorang individu yang mencoba keluar dari zona nyamannya untuk berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya, hingga individu mendapatkan pengalaman baru yang membuatnya berbeda dari sebelumnya. Yang kelima ada prinsip tujuan semu. Prinsip tujuan semu ialah tindakan yang dilakukan individu terjadi karena didorong oleh masa depan, meskipun hanya sementara atau semu sampai hal yang diinginkannya tercapai. Misalnya, seseorang masuk ke perguruan tinggi bukanlah didorong oleh nilai saat SMA, tetapi agar kelak menjadi ilmuwan atau menjadi manusia yang berhasil. Yang keenam ada prinsip minat sosial. Prinsip minat sosial merupakan sikap yang dilakukan individu untuk terikat dengan individu lain, baik dalam masyarakat maupun keluarga, agar tercipta kerjasama dalam mencapai kemajuan pribadi dan sosial. Yang terakhir, saya akan memberikan contoh teori psikologi individual Adler dalam cerpen yang saya pilih yang berjudul Malaikat Juga Tahu karya Dewi Restari. Nah, di situ sudah terdapat data-data berupa prinsip yang ada pada psikologi individual Adler. Yang pertama ada rasa rendah diri. Dari deskripsi data tersebut, prinsip rasa rendah diri dari tokoh Abang dalam cerpen Malaikat Juga Tahu, yaitu Abang memiliki berbagai kelebihan yang ia miliki, namun juga tidak lepas dari kekurangan sebagai pengidap autisme. Yang kedua ada superior. Pada deskripsi data yang telah tertera, prinsip superior tokoh perempuan dalam cerpen Malaikat Juga Tahu, yaitu rasa cinta yang ia miliki dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih indah dengan jutaan dedikasi yang ia beri. Yang ketiga ada prinsip gaya hidup. Pada deskripsi data yang sudah tertera, prinsip gaya hidup tokoh Abang dalam cerpen Malaikat Juga Tahu yaitu sebagai penderita autisme yang berjuang dengan terapi selama beberapa bulan dan diberi obat-obat penenang. Yang keempat, pada prinsip diri kreatif sesuai dengan deskripsi data yang sudah tertera, tokoh perempuan dalam cerpen Malaikat Juga Tahu yaitu memilih untuk pergi karena tidak ingin terus-menerus menutupi hubungan yang ia jalani dengan saudara kandung tokoh Abang. Prinsip yang kelima yaitu tujuan semu. Pada deskripsi data yang sudah tertera, prinsip tujuan semu tokoh perempuan dalam cerpen Malaikat Juga Tahu yaitu berani mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah. Dan prinsip yang keenam yaitu prinsip minat sosial. Sesuai dengan data yang sudah tertera, prinsip minat sosial tokoh Abang dalam cerpen Malaikat Juga Tahu yaitu Abang bisa menjadi pendengar yang baik bagi tokoh perempuan sehingga mereka bisa menjalin persahabatan yang cukup lama. Nah, itu dia tadi contoh data dari analisis cerpen yang menggunakan teori psikologi individual Adler yang sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Mulai dari prinsip rasa rendah diri, superior, gaya hidup, diri kreatif,
minat sosial, dan juga ada tujuan semu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi mudah untuk teman-teman pahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.